Pemirsa, sidang lanjutan pemeriksaan saksi dengan terdakwa Richard Eliezer, Kuatma'ruf dan Ricky Rizal digelar kembali pada hari ini. Lagi-lagi ketiganya dipertemukan dalam satu ruangan. Untuk membahasnya, kita akan segera berbincang dengan pengamat hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat siang, Prof. Hipnu, salam sehat. Selamat siang Mas Reno, sehat selalu, amin. Baik. Prof. Hipnu, kalau kita melihat sidang kembali digelar setelah satu pekan vakum begitu ya, tentunya setelah satu pekan tidak ada persidangan terhadap kasus pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat ini, tentu ini menjadi celah peluang begitu bagi hakim, jaksa untuk melakukan sebuah evaluasi, mengumpulkan materi lebih banyak, tetapi di sisi lain juga memberikan waktu cukup panjang, cukup banyak kepada para terdakwa. Bagaimana Anda menyoroti hal ini, Prof. Hipnu? Ya, ini memang suatu hal yang jarang terjadi, Mas. Mundur sampai 1 minggu dengan alasan evaluasi itu juga saya kira baru kali ini terhadap permasalahan ini. Tapi nggak apa-lah, karena kemarin kan informasi yang diterima di beberapa media kan penundaan karena adanya KTT G20 kan itu. Dalam situasi keadaan seperti ini biar keadaan nyaman, oke. Tapi perkembangan kedua beritanya akhirnya sebagai bentuk evaluasi. Ya, saya kira kita harus berpikir positif karena dalam peradilan ini memang memerlukan suatu energi yang cukup besar. Kenapa energi cukup besar? Bahwa perkara ini perkara menyangkut mendapat atensi masyarakat, atensi pimpinan, presiden bahkan. Gitu. Oleh karena itu, sebagai waktu seminggu ini paling tidak mengevaluasi, karena jangan sampai perkara yang sudah mendapatkan suatu perhatian seperti ini akan berlarut-larut tapi tidak fokus. Itu Mas. Oke. Oleh karena Prof. itu Hipnu, kemarin saya melihat Ya, Anda tadi mengatakan bahwa ini adalah suatu hal yang baru, tetapi kita harus positive thinking begitu ya. Tapi di sisi lain kita perlu juga mewaspadai begitu. Ketika di vakum atau dijeda selama 1 minggu, apa yang berpotensi menjadi celah yang bisa dimanfaatkan, khususnya oleh para terdakwa? Ya, kalau celah dimanfaatkan sih tidak ya, karena ini semua kan menjadikan suatu berpikir sendiri-sendiri. Oke, terhadap penasihat hukum berpikir dari objektif hukumnya, subjektif perkaranya. Adanya suatu siasat kembali. Saya kira beri positif, Mas. Penuntut umum demikian juga selalu berpikir bagaimana besok menghadirkan saksi-saksi yang begitu memberatkan, saksi yang tidak berdele-dele. Apakah kemarin ada suatu pertanyaan salah? Kan kemarin seperti itu. Hakim demikian juga akan mengimbangi suatu debatnya, reasonable, debatable antara penuntut umum dan penasihat hukum. Yang menjadi agak kerugian itu adalah mundurnya waktu terkait jumlah penahanan. Dalam hal ini terdakwa, gitu Mas. Sehingga waktunya yang diberikan oleh undang-undang itu 90 hari akan berkurang. Mudah-mudahan dengan berkurangnya waktu persidangan kemarin tidak menjadikan suatu kurang Jawa sidang itu besok itu gedabi-adabian, enggak. Ada suatu yang emosi kembali, suatu santai kembali kan itu loh. Karena waktunya sudah 1 minggu sudah hilang. Dengan demikian jangan sampai sidang ke depan itu menjadi kesusu kembali, tapi dalam suatu ritme yang bagus, dalam rangka mencari kebenaran material, tapi mendapatkan suatu nilai yang betul-betul bermutu terhadap nilai. Karena sejak kemarin kesaksian yang kemarin sampaikan itu kayaknya agak cukup tidak bernilai kan itu loh. Karena mencari kemarin, kalau nggak salah, kalau saya melihat itu sebagai bentuk bagaimana ritme kehidupan, kemudian juga mencari bagaimana terjadinya suatu peristiwa, risalahnya seperti apa, kan gitu, penyebabnya apa. Nah ini enggak, mudah-mudahan dalam sidang kali ini itu sudah bagus sekali bagaimana para penyidik dihadirkan terhadap pembuktian masing-masing peserta seperti apa, perannya bagaimana, kan itu, sehingga tidak terjadi suatu perdebatan antara saksi satu dengan saksi yang lain sampai timbul ancam mengancam. Baik. Mengancam berarti yang lebih Anda takutkan adalah ketika ada jeda 1 minggu ini, takutnya di persidangan periode pekan ini dan seterusnya akan lebih menjadi terburu-buru sehingga substansinya kurang begitu ya. Itu ketakutan Anda? Ya, ketakutan seperti itu. Karena waktu sudah habis. Karena gini, waktu yang diberikan undang-undang adalah 90 hari. Jadi jangan sampai waktu yang diberikan itu tidak cukup menjadikan terdakwa ini adalah harus dilepaskan. Inilah saya kira suatu manajemen penanganan perkara yang kurang baik. Tapi mudah-mudahan dengan kehadiran saksi yang tiap hari sidang ada 10 ini, saya kira
kemarin kalau nggak salah Mas Reno kan 60, berarti 6 kali sidang cukup. Mudah-mudahan manajemen penyelesaian perkara ini juga baik sehingga jangka waktu yang diberikan undang-undang tidak menjadikan para terdakwa dilepaskan karena waktu sudah selesai untuk melakukan persidangan. Baik. Kemarin ada jumlah sekitar 60-an saksi yang diagendakan untuk diperiksa di persidangan. Tetapi kita tahu ada satu saksi, misalkan sebut saja ART Sambo atas nama Susi, yang juga diperiksa sebanyak lebih dari 1 kali begitu. Ini berarti tidak bisa kita serta-merta menghitung 60 bagi 10 orang begitu ya, sehingga 6 minggu menjadi waktu yang cukup. Bagaimana Prof. Hipnu menanggapi hal ini? Apakah dengan jumlah saksi yang harus diperiksa Anda optimis, Anda yakin kasus Sambo ini bisa selesai setidaknya di penghujung akhir tahun 2022? Selesai. Kami harapkan begitu, Mas Rino. Jadi jangan sampai pindah tahun. Kan itu, jangan sampai pindah tahun. Akhir bulan Desember harus sudah selesai. Karena terkait dalam hal ini masih banyak loh perkara-perkara yang lain loh. Gitu. Karena terkait dengan kemarin kalau nggak salah laporan-laporan yang mungkin muncul. Yang saya inginkan mudah-mudahan ya perkara Pak Sambo ini obstruction of justice lebih dulu putusannya. Karena itu kan yang mudah. Kenapa mudah? Lokasinya jelas, para tersangka terdakwanya juga jelas, barang buktinya jelas, kan gitu. Tapi kalau ini kan enggak, ini kalau perkara terhadap S ini termasuk juga masyarakat di luar kepolisian dan buktinya sudah rusak, kan gitu. Kalau kemarin kan bukti merusakkan, bukti menghilangkan menjadi tidak berbunyi. Tapi ini bukti yang tadinya tidak rusak, bagaimana bisa berbunyi? Bagaimana bisa menkualifikasi bukti? Ini yang agak sulit. Kemudian bagaimana kemarin hakim mau review kembali keadaan situasi pada waktu suatu peristiwa tidak pidana terjadi, ini juga butuh waktu, sehingga kadang-kadang saksi agak bingung untuk menguraikan kembali. Ingat loh juga dalam hal suatu pemeriksaan itu di dalam pasal 185 juga seorang hakim, seorang penuntut umum harus juga melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi pendidikan saksi, itu loh. Jadi harus bisa memahami pemikiran saksi. Jadi kalau standarnya terlalu tinggi, nanti akan bingung. Nah ini yang terjadi kemarin kayaknya seperti itu. Nah mudah-mudahan dengan ke depan ini, dengan saksi-saksi yang begitu variatif sekali, melihat seperti yang ditentukan dalam pasal 185 ayat 6, bahwa keterangan-keterangan disampaikan juga harus memperhatikan keadaan pendidikan, keadaan psikologis daripada saksi. Sehingga keterangannya itu bisa muncul untuk memberikan suatu nilai dari suatu pembuktian. Baik, Prof. Hipnu, kalau kita melihat sejumlah saksi yang diperiksa pada hari ini kan, ini berasal dari kalangan kepolisian, kemudian ada dari tenaga honorer, dan juga ada staf dari Bank BUMN, begitu ya. Kalau melihat saksi yang dihadirkan dengan agenda terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf, ada korelasinya tidak? Mengingat kalau yang diperiksa para anggota polisi, kemudian staf Bank BUMN ini kan sebetulnya pasca kejadian, pasca pembunuhan begitu ya sebetulnya? Ya betul Mas Reno. Kan sekarang kan sulit juga memisahkan karena memang nanti makanya di dalam berita acara pemeriksaan penuntut umum selalu memilah-milah saksi-saksi ini. Mana saksi-saksi yang bernilai atau tidak bernilai. Karena di dalam suatu pengungkapan perkara, suatu teorinya, seorang penyidik atau penuntut umum jangan pernah sekali mengabaikan suatu bukti yang mungkin tidak bernilai. Ini yang harus dilakukan. Sehingga seandainya seperti pertanyaan Mas Rin tadi, kok nggak ada relevansinya, harus diajukan dulu. Nanti dikesampingkan kalau memang tidak ada suatu nilai. Tapi jangan pernah sekali-sekali melampaikan, karena siapa tahu dalam diskusi pengembangan yang disampaikan oleh hakim, penasihat hukum muncul, kan gitu loh Mas. Ada suatu nilai-nilai bukti yang ternyata mempunyai kualifikasi bukti dalam suatu pembuktian. Ini yang saya melihatnya seperti itu. Teorinya itu harus seperti itu. Jadi taktiknya itu siapapun yang tadi saya katakan dalam suatu pembuktian itu ada saksi primer, saksi sekunder. Nah, Mas Reno melihatnya itu saksi sekunder. Saksi yang memang pada saat itu nggak ngerti tapi taunya ada tembakan, ada sesuatu yang meninggal. Tapi meninggalnya bagaimana, menembaknya bagaimana nggak ngerti. Lah, itulah saya kira menjadikan suatu nilai. Karena kita kembali pada konsep putusan Mahkamah Konstitusi, Mas Reno, bahwa kesaksian seseorang tidak harus apa yang ia lihat, ia dengar. Yang ia lihat, dia dengar dari orang lain, testimonium de audito, ada istilahnya gitu. Dan itu ternyata bernilai, ada nilai, itu baru mempunyai nilai. Nah, ini suatu perkembangan di dalam pembuktian kita. Artinya apapun bisa dimintakan di persidangan ketika itu ada korelasi dengan pembuktian yang ditemukan dalam persidangan.
Baik, Prof. Hipnu, kita tahu bahwa di kasus Sambo ini kan ada dua kasus utama ya. Yang pertama adalah pembunuhan dan yang kedua adalah tentang obstruction of justice. Pertanyaan saya adalah apakah keterangan dari para saksi yang muncul di kasus pembunuhan misalkan ini dijadikan bahan untuk mendalami di kasus obstruction of justice. Tapi ditahan dulu Prof. Hipnu jawabannya karena kita harus jeda sejenak. Pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali sesaat lagi. Kita sambung dialog kita bersama dengan Prof. Hipnu Nugroho. Selamat siang, Prof. Hipnu masih tersambung dengan kami? Selamat siang. Ya. Baik, Prof. Hipnu menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Bisakah keterangan saksi yang didapatkan oleh para JPU dan juga oleh hakim di kasus pembunuhan misalnya, ini dijadikan bahan untuk pertimbangan atau persidangan di kasus obstruction of justice? Sekarang pertanyaannya, ini kan kalau kita lihat kasusnya suatu yang berbeda antara pembunuhan berencana dengan obstruction of justice. Oke. Suatu yang berbeda sama sekali dan tidak ada kaitannya. Tapi pertanyaan yang kedua, apakah ada keterkaitannya? Kan itu. Oh, ada. Terkait misalnya kesaksian nanti, padahal misalkan kesaksian terhadap pembunuhannya. Kan itu. Bagaimana? Karena namanya obstruction of justice itu memang merusak, ya. Tapi bisa juga dia itu mengetahui ada suatu tindak pidana, tapi ada delik pembiarannya. Itu Mas, pembiaran. Jadi misalkan tadi ada seseorang pejabat polisi yang tahu adanya suatu tindak pidana, ya, yang obstruction of justice tadi, tapi dia diam aja, tidak melaporkan ada suatu tindak pidana. Lah itu baru pemberatan. Kan itu. Memang suatu yang berbeda, tapi ada suatu yang berkaitan. Nah, pertanyaannya kedua, keterkaitan misalkan bisa iya, bisa tidak. Karena ini fokus terhadap pembunuhan berencana, yang lain fokus pada perusakan atau penghilangan barang bukti. Jadi ya tergantung Mas Reno. Saya melihatnya belum bisa melihat, tergantung pada pertanyaan nanti para penuntut umum atau penasihat hukum, apakah menanyakan terhadap kasus-kasus kaitannya dengan terjadinya pembunuhan atau tidak. Karena kesaksian obstruction of justice ini kesaksian yang terkait sama sekali mungkin ada yang tidak melihat. Tapi mendengar. Bisa jadi. Tadi saya katakan saksi sekunder tadi. Itu Mas. Jadi bisa juga nanti sebagai saksi atas suatu pemeriksaan pembunuhan berencana. Tapi terhadap saksi primer kelihatannya enggak. Tapi kalau saksi sekunder, ya. Oke, baik. Itu Mas Rino, saya melihatnya. Ada hal yang menarik Prof. Hipnu di persidangan hari ini, ada keterangan dari staf perbankan BUMN begitu ya, yang mengatakan bahwa 3 hari pasca pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Huta Barat ini ada pemindahan dana dari rekening almarhum Yosua ke rekening Ricky Rizal sebanyak 2 kali masing-masing 100 juta rupiah. Apa yang Anda soroti di hal ini? Ya, ini memang menarik ya. Pertanyaannya kan nama rekening itu kan berarti kan orang yang sudah meninggal. Betul. Satu. Sekarang pertanyaannya apakah dengan meninggal ini harus ada suatu bukti surat untuk pemindahan. Kalau memang bahwa suatu pemindahan itu harus ada surat kuasa, misalkan surat kuasa pemindahan, berarti ada suatu masalah hukum. Masalah hukum. Berarti kan harusnya kan Yosua yang memberikan kuasa atau keluarga yang memberikan kuasa. Gitu Mas. Untuk memindahkan gitu. Ini kan seolah enggak memindahkan dari A, tadi kalau nggak salah dengar saksi menyatakan ada surat kuasa memindahkan. Pertanyaan siapa yang memberi surat kuasa? Siapa yang bertanda tangan? Oh, yang bersangkutan adalah sudah meninggal dunia. Lah, kalau itu memang sebagai syarat mutlak yang diperlukan dalam suatu perbankan dan harus ada surat kuasa dalam arti tanda basah, yang memberikan kuasa adalah tanda petik yang masih hidup, berarti ada dugaan pemalsuan untuk memindahkan. Nah, ini menarik Mas Reno untuk. Tapi kalau dalam memang pemindahan elektronik tidak diperlukan, ya saya kira itu tidak menjadikan suatu masalah. Tapi kalau memang diperlukan adanya suatu syarat, adanya surat kuasa pemindahan dan pemindahan itu dari pemilik, ya harus ada suatu dugaan-dugaan terjadinya kuasa untuk memindahkan dari 100 juta tambah 100 juta lagi. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog bersama dengan Prof. Hipnu.
Prof. Hipnu, menarik ketika kita akan mengulas terkait dengan pemindahan dana 100 juta sebanyak 2 kali. Sehingga totalnya menjadi 200 juta dari rekening almarhum Yosua ke rekening Ricky Rizal. Tadi di akhir dialog kita sebelumnya, Prof. Hipnu sempat mengatakan bahwa dibutuhkan atau harus ada surat kuasa begitu ya untuk pemindahan dana. Tetapi yang kita lihat di sini pemindahan dana ini kan melalui internet banking. Berarti ada potensi tidak perlu surat kuasa, yang penting tahu username dan passwordnya begitu. Apa yang Anda lihat di sini, Prof. Hipnu? Ya, makanya di sini saya tidak tahu aturan pemindahan ya. Ketika pemindahan hak itu berarti ada suatu suatu kuasa. Itu harus pasti itu. Apakah diperlukan secara elektronik atau tidak, itu harus diberikan kuasa. Karena selama ini kalau yang saya lihat, mungkin mohon kalau salah dulu, pemindahan itu pasti ada surat kuasanya. Sekarang dengan era elektronik ini, paling tidak kan juga ada pemberitahuan. Ada pemberitahuan, ada suatu informasi, ada suatu komunikasi. Kan gitu loh. Passwordnya bagaimana, nilainya bagaimana. Di sini juga harus jelas, Mas. Tidak semudah itu. Nah, disinilah potensi ini ya, dugaan ini saya kira juga perlu menjadikan suatu permasalahan hukum. Kalau memang tidak diperlukan, passwordnya itu sudah diketahui, permasalahannya apakah iya passwordnya diketahui orang lain, kan itu kan atas nama orang sendiri, atas nama almarhum, berarti almarhum yang tahu kan gitu kan, nggak mungkin orang lain mengetahui. Nah ini juga suatu permasalahan yang harus didalami, kenapa sampai seperti itu loh. Itu Mas Rino, menurut saya seperti itu. Baik, tetap harus ada kuasa apapun itu, apalagi di era elektronik. Tetapi kalau memang misalkan tetap membutuhkan kuasa, tetapi di dalam hal ini tidak ada begitu, bahkan adanya upaya pemalsuan kuasa seperti yang tadi sudah Anda singgung, Prof. Hipnu, tetapi ini masih sebatas dugaan ya. Apakah ini berarti juga berpotensi menambah daftar tindakan pidana dalam kasus lingkaran kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini? Itu yang kami khawatirkan. Karena kalau namanya seorang yang sudah meninggal, yang saya tahu, biasanya untuk pemindahan itu harus ada penetapan ahli waris dulu. Ahli warisnya siapa? Yosua. Baru itu ada surat kuasa untuk memindahkan. Ini kan tidak, kan itu. Ini berbeda lagi nanti permasalahannya gitu. Nah, mudah-mudahan dalam hal seperti ini tidak menjadikan besar ya. Tapi kalau terkait administrasi pemindahan diharuskan ada surat kuasa, ini menjadi masalah hukum tersendiri lagi, Mas Rino. Saya melihatnya seperti itu. Jadi tidak asal, karena namanya password itu kan yang tahu bersangkutan. Masa orang lain tahu, kan gitu loh. Ini juga harus digali. Apakah memang dalam hal pemberian itu orang lain boleh? Ya, itu lain soal. Misalkan password diketahui beberapa orang, bisa juga mungkin atas kesepakatan beberapa rekan. Joshua, kemudian yang lain mengetahui passwordnya semua, karena ini merupakan duit bersama. Misalkan seperti itu baru. Tapi kalau hal-hal yang bersifat pribadi, untuk kepentingan yang sangat sekret, password itu ya hanya untuk yang bersangkutan. Betul. Nah, ya monggo, itu ada suatu masalah sendiri yang saya kira perlu dikembangkan. Kenapa sampai demikian mudah memindahkan 1 kali sampai 2 kali terhadap pemindahan tersebut? Oke, saya menjadi terpikir begini, Prof. Hipnu, ketika memang itu akun rekening atas nama Noviansyah Yosua Huta Barat begitu ya. Tetapi apakah menurut Anda pribadi, apakah mungkin dengan ada relasi kuasa begitu ya di keluarga Verdi Sambo, apakah mungkin pemiliknya itu adalah atas nama Yosua Huta Barat, tetapi yang memegang akun adalah sebenarnya orang lain saja? Bisa jadi, kita tidak tahu. Bisa jadi. Berarti ini harus betul-betul didalami, Prof. Hipnu ya, kepemilikan rekening ini ya? Harus didalami, bisa jadi. Ya, harus didalami, karena ini kan suatu relasi kuasa. Apalagi kan gini Mas Rino, kadang-kadang juga kita dalam suatu panitiaan lah ya, panitia suatu organisasi, pengumpulan dana kegiatan itu kan kadang-kadang kan ya udah passwordnya semua tahu karena milik suatu kelompok kan begitu, bisa jadi. Tapi ini juga kita tidak tahu permasalahan itu sampai muncul apakah seperti itu. Nah, itu karena relasi kuasa sehingga masing-masing kemarin ajudan diberikan dana, kemudian pemberi dana pun juga harus mengetahui tentang password. Ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas dalam prinsip-prinsip pemindahan itu harus ada kekuasaan untuk pemindahan. Begitu. Oke, baik. Prof. Hipnu ditahan dulu karena kita masih akan sambung perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan berlanjut sesaat lagi, tetap bersama kami. Pertanyaan saya,
apakah hasil olah TKP itu harus membutuhkan keterangan saksi atau bisa berdiri sendiri? Bisa berdiri sendiri, Yang Mulia. Bisa berdiri sendiri. Kalau hasil olah TKP bisa berdiri sendiri, kenapa sampai saudara tidak tahu menahu tentang hasil olah TKP? Siap, Yang Mulia. Saat itu hasil dari visum awal yang saat itu dibacakan dari Pak Kapolres saat itu yang kami tahu. Visum Hasil sementara dari otopsi catatan dokter awal, pengecekan awal. Oke, saudara mengatakan hasil visum. Boleh disampaikan ke kami apa hasil visum sementara yang saudara dapatkan? Saat itu, mohon izin yang mulia, saat itu menjelaskan tentang ada tembakan yang masuk 7 lubang dan yang keluar 6 lubang. Nah, 7 lubang di dalam tubuh korban. Betul yang mulia. 7 lubang yang keluar, yang ada di dalam. Jadi proyektil itu masih ada di dalam tubuh? Ada atau sudah keluar? Satu yang di dalam tubuh yang 6-nya keluar. Sudah keluar. Oh, oke. Berarti dari 7 tembakan lokasi itu ada 6 sudah keluar proyektilnya. Bisa disebutkan 7 itu di mana saja? Untuk silakan dibaca kalau memang nggak saudara. Saudara dapatkan? Kami lupa bawa catatannya. Oke, saudara lupa. Saudara masih ingat nggak 7 itu di mana saja? 7 itu yang di dada yang tadi yang mulia, kemudian di kepala. 7 di dada, di kepala, kemudian kepala depan, kepala belakang. Kepala dari belakang yang mulia. Dari belakang. Ke depan. Ke depan. Keluarnya dari hidung kalau nggak salah. Keluarnya dari hidung. Iya. Oke, kemudian? Maaf yang mulia, nanti mungkin secara spesifik saya minta data yang mulia. Maaf ya. Ya, begini, keterangan saudara ini sangat penting. Betul, yang mulia. Dalam perkara ini. Saya berharap besok pada persidangannya saudara masih menjadi saksi lagi. Saya berharap dalam keterangan di perkara berikutnya saudara akan menjelaskan secara detail. Ya. Siap yang mulia. Terima kasih. Kembali kita lanjutkan dialog bersama dengan Profesor Hipnu Nugroho. Profesor Hipnu, satu hal yang juga akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah menyoal tadi keterangan dari mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel begitu ya, yang mengatakan lupa. Saya jadi berpikiran begini, ini kan kejadiannya di bulan Juli 2022, kemudian proses persidangan baru bergulir sejak tanggal 17 Oktober 2022. Ada rentang waktu 3 bulan di situ, sehingga kata lupa atau memori ini menjadi hal yang juga turut mempengaruhi bagaimana fakta-fakta ini akan tertuang penuh di persidangan. Bagaimana Anda menyoroti hal ini, Prof. Hipnu? Ya, itulah kelemahan dari suatu keterangan saksi. Saksi itu lemah, lupa, tidak ingat, apalagi kalau memang saksi sudah ada tanda petik tekanan-tekanan. Ini yang ke depan, Mas Reno, di dalam RUU KUHP ke depan. Bukti yang pertama itu akan kita cari coba bukti elektronik. Karena bukti elektronik itu akan bicara kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Tapi kalau saksi, nah ini orang tingkat kelupaan, apalagi karena sudah adanya suatu relasi kuasa, kemudian adanya suatu barang bukti yang sudah demikian rusak. Saya kira memang juga tadi saya sepakat Pak Hakim, coba diulang lagi, kan gitu loh. Karena saya melihatnya mungkin saksi ini
akan menyampaikan suatu keadaan yang benarnya, tapi di benaknya ada beberapa tekanan mungkin kuasanya, ya relasi kuasa, atau juga barang yang diperiksa itu dalam keadaan sudah tidak utuh, tidak jelas. Dia kan kalau nggak salah tadi kan Pak Kasat, mantan Kasat itu kan dia hanya melihat suatu barang bukti, kan gitu kan, tidak melihat suatu TKP-nya. Jadi saya katakan sebagai bentuk saksi sekunder. Nah, di situ memang ya lupa suatu yang manusiawi, Mas Reno. Tapi kalau terkait dengan bukti-bukti yang sampaikan, nanti saya kira harus terus ditanyakan terus sampai pada titik ingat. Satu. Kedua, kalau sampai memang lupa, nanti salah satu caranya Mas Reno adalah ada suatu pertanyaan yang melingkar dari saksi yang lain mengingatkan. Sehingga keadaan lupa-lupa itu lupa betul atau lupa-lupaan nanti itu akan terlihat di dalam suatu konfrontasi antara keterangan satu saksi dengan saksi yang lain. Itu Mas Rino, saya melihatnya seperti itu. Baik, terakhir Prof. Hipnu, tadi Anda sempat mengatakan bahwa Anda optimis bahkan mengharuskan begitu ya supaya persidangan kasus Sambo ini kedua-duanya bisa selesai pada akhir tahun 2022. Supaya hal itu bisa terrealisasikan, Prof. Hipnu, apa pesan Anda? Satu, bahwa persidangan terus berjalan sesuai jadwal tentukan. Tidak ada penundaan lagi. Satu. Kemudian yang kedua, penuntut umum menyiapkan saksi yang betul-betul hadir di persidangan. Jangan sampai pada saat itu berapa waktu itu ya, hanya hadir 5,5. Enggak, apapun saksi harus dihadirkan. Ketiga, bahwa ya jaga kesehatan. Jangan sampai nanti salah satu penegak hukum sakit diundur. Nah, ini kondisi situasi seperti ini saya kira harus saling melengkapi antara pembuktian material, para pihak yang membuktikan, bapak-bapak penegak hukum harus keadaan fit sehingga tidak ada alasan untuk ditunda karena kondisi tidak sehat. Begitu Mas Reno. Baik, terima kasih Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV siang hari ini. Salam sehat Prof. Hipnu.